Lengkap situ, nama panggilan Agus. Kerja di Rumah Sakit Caritas Suetebula bagian laboratorium. Jadi siapa yang bawa analisa sperma di saya. Dan periksa susu kiri, susu kanan. Kasih tahu sedikit nama begitu ya. Nah, muka kita ingat, tapi nama yang lupa. Ya kita harus jujur mengatakan itu. Karena siapa ya? Ingat kalau rasa tapi lupa nama. Tidak perlu kan saya lihat semua sumber keluarga. Nah, kalau ada yang masih bujang tidak apa-apa. Oh, status Facebook. Atau nomor rekening. Terutama nomor rekening saya nanti bisa ditransfer ya. Yang kebetulan ini sekalian penggalangan dana. Romo ada bangun sekolah, nanti penggalangan dana juga untuk Romo ya. Pertama nama saya Arianto Billy. Kebetulan sudah pendeta di GKS Kenerowo. Waktu itu melanjutkan studi di Kupang ya. Kupang itu UKW ya. Nah, saya sudah lupa. Ya, Fakultas Teologi berdekatan dengan sekolah tingginya Romo dan bersampingan dengan Ibu Lia ya. Beliau dulu kalau bilang main volley, wah jago minta ampun ya, begitu. Sampai mosmes sama saya di sampingnya gitu. Habis mes pacarnya dia mes sama saya. Ya. Kemudian Vikaris Langlang Buana dari Sumba Timur, kemudian Mas sempat ke Kudi, kemudian terakhir di GKS Wemangura ya, gerejanya Ibu Pendeta Nurit ya, Ibu Nurit. Nah, iya, Ibu Majelis ya, gitu. Kemudian terpilih di GKS Kerobo dan melayani di sana ya. 2017 saya ditabis di sana, kemudian sudah melayani kurang lebih 4 tahun. Saya kemudian sedikit dari Romo ya. Saya bercerita dengan Romo tadi. Ditabis 2015 ya, jadi senior 2 tahun dari saya ya. Dan tentu berkaitan dengan pengalaman pelayanan itu banyak sekali ya. Yang pertama, ternyata karakter kita itu beda, saya pikir sama ya. Dari pribadi saya beda, apalagi suku. Ternyata Sumba Timur beda dengan Sumba Tengah, beda dengan Sumba Barat. Nah, Sumba Barat sendiri juga beda, Laura, Wejewa, Kodi itu beda. Dari sisi kerja saja ada yang pemokong, ada yang rajin ya, gitu. Dan berbagai macam hal. Tetapi dimanapun kita berada, seperti yang Romo sampaikan tadi, ternyata saudara itu tidak dibatasi oleh darah, ya. Bahkan yang tidak saudara pun bisa menjadi saudara. Dan kuncinya adalah kita mempunyai cinta kasih yang tulus. Nah, keramahan, kerendahan hati itu menjadi kunci. Dan kerinduan untuk bertemu dengan kawan-kawan itu juga selalu ada, gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang saya lihat, saya senyum ternyata karena dia mungkin sibuk tidak lihat sama saya begitu ya, atau mungkin juga karena saya saking ganteng gitu ya, jadi dia silo melihat saya tidak tahu. Tapi kebanyakan mungkin karena saya tidak masuk hitungan sehingga tidak lihat, kemungkinan besar ya. Subscribe ya. Sebentar. Sebelumnya ya. Ya, beda jauh dulu. Saya kan agak ramping ya. Imut-imut, makan banyak yang cubit saya dulu. Gemas gitu ya. Sekarang langsung gemas mau pukul. Dulu. Sekarang tidak gemas ya. Nah, gemas mau pukul. Amit-amit sekarang ya. Nah, tapi saya bersyukur teman-teman ternyata banyak yang sukses ya. Sukses dari berbagai macam hal gitu ya. Saya lihat dompet-dompet semua ini mahal-mahal ya. Dompet saja mahal loh, dompet saja. Apalagi isinya, oleh isinya, begitu. Ya. Nah, dompetnya itu langsung beranjak ke badannya. Saya lihat semua sukses. Sekarang saya lihat senyum tarik lebar tetap saja sepertinya tidak senyum karena dihambat dengan pipi-pipi yang begitu montok ya. Gitu. Tapi cantiknya tetap kelihatan ya. Yang romantis dulu tetap romantis ya. Walaupun sekarang tidak fisik tapi hati tetap romantis ya. Ya, masih tersimpan cinta yang lama ya. Wah, ini sudah masuk yang mendalam. Jadi banyak hal yang kita temukan di lapangan, suka duka itu bisa kita temukan.
tapi tidak ada orang yang tidak sukses ya. Tidak ada orang yang tidak sukses, semua kita sukses dan kita bersyukur itu semua terjadi karena Tuhan ya. Ya itu saja Bapak Ibu, saat kita terlalu ada buat video pelayan banyak sekali yang seperti mau sampaikan tadi. Kita dengar pendeta. Oh iya, tadi saya lupa, saya sengaja juga. Nah. Saya sengaja. Saya lihat kayak ada juga yang bujang, siapa tahu bisa dapat lagi gitu. Masih ada ya? Coba angkat tangan yang bujang ya. Lius. 3.000 ya. Ya, usirin sih langsung angkat tangan duluan. Padahal tidak kenal saya, bilang siapa ya? Gitu. Ya, saya belum berkeluarga. Ya. Itu 2 tahun yang lalu. Masih ada sambungannya. Baru nikah 3 bulan yang lalu. Dan sekarang ini masih bulan madu dan bahkan bulan madu kan 3 bulan. Itu masih kebetulan istri orangku di tempat pelayanannya Romo ya. Gitu. Saya juga kejar siapa yang istri orangku dia tadi itu. Kakak Fred juga kodi ya. Gitu, kita ambil orang kodi yang mahal belisnya. Untuk Romo yang jembatan. Jembatannya putus, yang jembatan dapat. Gitu. Istri orang kodi kebetulan lagi mengajar, dia ibu guru di SMP Kasimo, gitu ya. Bahasa Inggris. Itu yang keberapa itu? Itu baru istri pertama. Baru ya? Oh, baru. Ini. Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Harus 12 istri ya. Begini Bapak. Kalau anak masih dalam proses. Biasanya kan kesuksesan suami berkat doa istri toh. Harus ambil istri banyak biar selalu sukses. Nah, ini yang harus kita ikuti ini. Nasihat yang baik ini. Kita saudara mana yang mau ambil yang kedua? Gitu. Itu kawan-kawan, nanti baru kita cerita lebih dalam ya. Terima kasih kebersamaan ini. Jujur saya senang sekali bertemu pada sore hari ini. Lihat kembali muka kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ketua ya. Bapak Bagus yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, terima kasih. Romo yang sudah buat grup. Ya, kalau tidak ada grup dari Romo kita bisa limbahkan dari semua ini ya. Dan kita berterima kasih Romo sudah buat itu. Semoga ke depan ada hal-hal yang lebih penting untuk kita kerjakan secara sama-sama ya. Kalau ke kantor daerah, kalau pas house silakan singgah, ada banyak air di sana. Ya. Kalau lapar silakan singgah, bawa makan sendiri. Gitu. Itu saja, Tuhan berkati kita sekalian dan salam. Ayo Koko. Pergi suruh hargai orang panggil itu. Tidak curhat mengenai ayam atau apa, saya tidak apa-apa. Cerita polisi penjara apa semua tuh. Boleh sharing. Mengenai ayam apa terus? Polisi penjara mengenai ayam. Udah, lari, kamu. Tidur di sel malu. Ya, mungkin ada teman-teman perempuan yang mau sharing. Akuin. Hotel Amerika. Aku ada Yepri. Tangguh sudah. Inisiatif saudara. Aku sudah. Bukan karena belum menikahnya, tapi maksudnya kan motivasi buat teman-teman muda. Ada satu orang bisa sharing. Mama Mesya mungkin. Ayo. Ayo Mamesa, bisa Ayo sharing. Mama Mesya. Mewakili teman yang lain. Bisa. Saya buat 2 video ini. Intinya jangan bawa masalah rumah tangga di sini. Subscribe. Ya, salam. Selamat sore untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul dengan penuh sukacita sore hari ini. Jujur, saya Suen koto. Jujur, saya sangat senang berada bersama-sama dengan teman pada sore hari ini. Melihat teman-teman itu suatu kebahagiaan bagi saya karena ya saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya.
Ini. Oh. Oh. Jadi Kalau KDRT juga tidak apa-apa. Oh iya ya. Iya. Yang apa umum saja yang pribadi atau apa? Jadi kami mau menceritakan tentang pengalaman hidup kami berumah tangga. Lebih kepada kesaksian saya. Jadi begini, tahun 2015, di mana umur pernikahan kami baru berumur 3 tahun. Terus anak yang pertama kami umur 3 tahun juga, anak yang kedua 2 tahun lebih mungkin, saya lupa waktu itu. Ya Tuhan kasih cobaan dalam rumah tangga kami. Cobaannya yaitu di mana saya mengalami yang namanya sakit. Sakit yang begitu luar biasa bagi saya. Ini mungkin cobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Mungkin saat kita berada dalam kesenangan, dalam keadaan yang baik-baik, kita lupa Tuhan. Tapi dalam keadaan yang kita mengalami yang namanya sakit dulu, baru kita ingat Tuhan. Jadi 2015 itu saya sakit, saya pusing saja, sakitnya pusing saja. Jadi keluar masuk di rumah sakit itu diagnosa dokter hanya lambung vertigo, bolak-balik masuk rumah sakit. Pokoknya setiap minggu itu masuk rumah sakit. 1 minggu sehat, baik, 1 minggunya lagi kumat masuk rumah sakit. Pokoknya jadi ya selama 3 tahun itu saya betul-betul sudah tidak lagi masuk kerja, sudah tidak aktif lagi. Bosan dengan medis, kami pun melalui dengan yang non medis. Kalau kami pergi ke dukun sudah, di mana kami mendengar dukun A di sana di ujung timur, barat, utara, selatan, pokoknya yang bisa menyembuhkan saya, intinya bisa kasih sembuh saya. Kami pergi cari dukun tersebut, tapi itu pun tidak ada hasil, nihil sama sekali. Jadi bahkan dukun itu sampai yang membuat kami itu sampai yang habis-habisan, pokoknya cari segala macam cara untuk bisa buat saya sembuh begitu. Jadi pas dukun terakhir, pokoknya intinya kami itu betul-betul di luar jalurnya Tuhan, lupa betul-betul yang namanya Tuhan. Jadi malah kami itu bukan yang semakin hari semakin baik, semakin parah. Jadi kalau kita berada di luarnya Tuhan, kita semakin parah. Habis itu saya suami juga mungkin sudah ya dalam melalui masa-masa ini pasti ada yang namanya rasa jenuh, bosan, pasti ada. Melihat istri sakit itu pasti ada yang namanya bosan juga. Jadi ketika suami saya ini supaya maksudnya saya jangan hanya di rumah saja, jangan hanya melihat hanya seputar rumah saja, saya dipindah tugas kan dari Puskesmas Radha Mata ke Puskesmas Watu Kaula. Saya sampai di sana, saya bertemu dengan teman-teman di sana, bercerita dengan teman-teman, ya maksudnya ada suasana baru lah begitu. Dan pada saat saya di Puskesmas itu, saya ketemu dengan yang namanya anak Tuhan di situ. Ada satu anak Tuhan, dia tanya sama saya, kakak sudah sembuh? Ya saya bilang seperti yang Adi lihat sudah, saya belum pulih baik-baik. Ini saya baru masuk kerja, saya baru mulai masuk kerja, biar ganti suasana saja begitu. Jadi dia tawarkan kepada saya, kakak, kalau kakak yakin, kakak percaya, ada salah satu yang namanya hamba Tuhan. Itu kalau kakak yakin, kakak percaya ada satu hamba Tuhan,
yang bisa untuk mendoakan kakak. Jadi kalau begitu saya mau, saya begitu saya minta nomornya begitu. Jadi ketika saya pulang rumah, kebetulan saat itu suami saya tidak di rumah, dia lagi biasa, dia tugas luar, jadi saya sendiri di rumah. Nah, saat sampainya di rumah, saya telepon saya telepon hamba Tuhan itu untuk bisa doakan saya. Jadi hamba Tuhan itu bilang, ya secepatnya harus ke sini, dia bilang begitu. Jadi saya juga ke sana tuh. Ketika suami saya pulang dari tugas luar, saya ceritakan ke suami saya bilang ada yang mau doakan saya. Suami saya bilang apa? Kalau saya Mama Mesa, saya pasrah. Apapun yang terjadi saya ikhlas sudah. Kalau yang begitu-begitu saya sudah tidak mau, dia gitu. Ya saya juga ya. Jadi kalau yang saya maksudnya suami saya pasrah, maksudnya ikhlas saja. Saya juga ya diam sudah begitu, diam sudah, tidak ada omong apa-apa lagi. Jadi ketika dia lihat saya diam, mungkin dia juga ada berpikir bagaimana begitu. Jadi dia ajak saya, ayo sudah kita ke sana. Dia bilang gitu. Jadi saya bersama suami ke tempat doa. Jadi begitu sampai di tempat doa sana, saya didoakan dan semuanya bisa tersingkap. Saya didoakan di situ, betul-betul saya sudah kayak macam yang orang gila. Betul-betul saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Ya, berbulan-bulan itu saya didoakan terus, saya boleh pulih. Nah, setelah 3 bulan mungkin saya didoakan. Ya, di dalam masa-masa pemulihannya saya dikasih berkat sama Tuhan. Berkat itu apa? Saya hamil anak yang ketiga. Itu berkat ya? Dalam keadaan apa? berkat. Bagi kami itu berkat. Walaupun di tengah-tengah pergumulan Tuhan masih kasih berkat. Jadi saya waktu itu saya mengalami yang namanya pokoknya sakit kepala. Kenapa saya begini muntah? Saya telepon Bapak hamba Tuhan itu untuk doakan saya. Jadi Bapak itu bilang jangan sampai ini Mama Mesa tuh hamil, coba saja tes begitu. Jadi saya tes, ya benar saya hamil. Jadi begitu saya dengar itu, itu menjadi suatu pukulan berat bagi saya lagi. Bukan, saya tidak anggap itu sebagai berkat. Orang lain kalau bilang dia hamil pasti dia menganggap itu berkat, tapi bagi saya itu merupakan suatu pukulan berat bagi saya. Karena apa? Saya masih dalam masa-masa pemulihan. Saya masih yang namanya harus bergumul untuk saya bisa sembuh, tapi saya harus hamil lagi. Itu saya sudah berpikir bagaimana caranya supaya maksudnya ada cara lain lagi. Memang Mbak Mesa kerja keras sekali. Jadi Mbak Mesa kerja. Memang kerja keras sekali Mbak Mesa dulu. Puji Tuhan, kami betul-betul dikuatkan sama kita didoakan terus, kita dikasih kekuatan. Ya memang waktu itu kami sempat tolak anak ini. Ya itu sekarang mungkin yang sudah besar itu sudah mau masuk 4 tahun. Jadi 4 tahun juga saya sudah mengalami pemulihan, sembuh dari sakit. Dan anak saya sekarang juga sembuh, puji Tuhan, dia sehat terus. Itu baik, kan Mesa capek ngomong jadi saya bantu. Baik, saya sambung sedikit kawan-kawan bahwa tadi sebenarnya ini saya tertarik untuk menjadi pembicara. Ya, sharing, kita berbagi di sini karena tadi waktu Romo khotbah kita mau bagaimana saja, waktunya cuma satu, yaitu jangan pernah lupa Tuhan dengan doa. Tidak ada keadaan apapun yang bisa tolong kita hanya dengan satu saja ini kawan-kawan. Itu pengalaman pribadi kami dalam bangun rumah tangga. Kita tidak luput dari masalah, penuh masalah. Antara baik kami sendiri 2 orang maupun keadaan di sekeliling kami. Begitu. Tetapi kami sudah
sekarang sudah tidak sama dulu. Kalau sedikit begini kerasa kerusuk, tidak lah. Lebih kepada pasrah sudah. Kita angkat hati saya, begitu. Karena sudah jadi makanan, begitu. Prinsipnya saya kemarin mau buat apa lagi? 3 tahun saya mau kejar yang mana lagi? Pegang uang juga tidak ada guna kalau sudah ada sakit. Pergi kau keluar daerah mau bawa di mana rumah sakit paling hebat juga kasih keluar mau puluhan juta. Tidak ada guna sudah karena sudah ini begitu. Tetapi yang tidak pakai kasih keluar uang, kita bisa keluar dari situ. Begitu. Jadi mantap. Bukan maksudnya kami berbagi, bukan menceritakan bahwa ada ini orang yang akan membantu kita di sini, tidak kawan-kawan. Tetapi jadi kesaksian hidupnya kami bahwa Tuhan tidak pernah kasih tinggal kami. Kita percaya itu, begitu. Jadi kawan-kawan mungkin pengalamannya kami ini bisa, saya tahu pasti masih ada kawan-kawan yang lebih berada di lebih jauh dia punya mungkin situasinya. Begitu. Pas Kudus. Tetapi bahwa satu tadi poin yang paling utama bahwa dalam keadaan apapun jangan pernah kita lupa Tuhan, karena Dia sudah satu-satunya penyelamatnya kita. Begitu. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Lengkap situ, nama panggilan Agus. Kerja di Rumah Sakit Caritas Suetebula bagian laboratorium. Jadi siapa yang mau analisa sperma di saya? Dan periksa susu kiri, susu kanan. Siapa yang berenda mana? Bagus bantu tuh. Metua bagus Wijaksono. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Begini sudah hampir 11 tahun kita tidak pernah ketemu. Satu kali ketemu. Oh 17. Sorry, anak sudah jadi bingung. Baik, nama saya Melani Riti. Dulu waktu SMA karena 3 nama Lili, jadi saya dipanggil Lili Riti. Sekarang saya jadi yang buatin aja. Iya. Iya. Ini kerja di bagian pembangunan Nusa Barat Daya. Suami baru 1, anak baru 2. Terima kasih. Nama suami Bruno. Perkenalkan, nama saya Yosefina Elfrida Lamunde, nama panggilan Elfrida. Sudah punya suami, anak 3. Kerja saya di rumah saja. Jualan MS2, kalau ada yang mau pesan bisa hubungi sama saya. Padahal di Ibu rumah tangga bukan perang. Padahal di grup film Bujang. Sudah di rumah. Padahal di grup film Bujang. Baik, terima kasih. Jadi setidaknya ayo Koko. Pergi suruh hargai orang panggil itu. Tidak curhat mengenai ayam atau apa, saya tidak apa-apa. Mengenai ayam apa terus? Lari, kabur. Ya mungkin ada teman-teman perempuan yang mau sharing. Akuin. OTW menikah. Amal kasih dah dia. Lengkap situ, nama panggilan Agus. Kerja di Rumah Sakit Caritas Suetebula bagian laboratorium. Jadi siapa yang mau analisa sperma di saya? Dan periksa susu kiri, susu kanan. Siapa yang berenda mana? Bagus bantu tuh. Metua bagus Wijaksono.
Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Begini, sudah hampir 11 tahun kita tidak pernah ketemu. Satu kali ketemu. Oh, 17. Sorry, anak sudah jadi bingung. Ini baik, nama saya Perlani Melani Riti. Dulu waktu SMA, karena 3 nama Lili, jadi saya dipanggil Lili Riti. Sekarang kerja di... Yang buat tidak ada. Iya. Iya. Ini kerja di bagian pembangunan Sumatera Barat Daya. Suami baru 1, anak baru 2. Terima kasih. Nama suami Bruno. Perkenalkan, nama saya Yosefina Frida Lamunde, nama panggilan Frida. Sudah punya suami, anak 3. Kerja saya di rumah saja. Jualan MS2, kalau ada yang mau pesan bisa hubungi sama saya. Padahal di Rumah tangga bukan padahal di grup film bujang. sudah di rumah. Padahal di grup film bujang. Baik, terima kasih. Jadi setidaknya